Yo Sobat Teknologi, Zura di sini, dan kita akan bahas tentang membangun PC impian. Merakit PC itu seperti menyusun puzzle teknologi canggih, seru banget. Tapi sama seperti puzzle, ada beberapa bagian yang tricky dan bisa bikin kamu frustasi. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas 10 kesalahan fatal yang sering terjadi saat merakit PC. So stay tuned, karena dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini, proses build PC kamu bakal lancar jaya. Halo Sobat Teknologi, merakit PC itu seru banget, tapi bisa jadi bencana kalau kamu nggak hati-hati. Di video ini, kita bakal bahas 10 kesalahan fatal saat merakit PC yang sering dilakukan, biar kamu nggak jatuh ke lubang yang sama. Jangan lupa, like dan subscribe ya. Oke, kesalahan pertama yang sering banget terjadi, komponen yang nggak kompatibel. Bayangin gini, kamu udah semangat beli motherboard keren, ternyata nggak cocok sama prosesor yang kamu punya. Motherboard Intel, prosesor AMD, atau udah beli RAM DDR5, motherboardnya masih DDR4. Duh, berabe. Makanya, sebelum kamu kalap belanja komponen, pastikan semuanya kompatibel. Cek dulu soket CPU di motherboard kamu, tipe RAM yang didukung, dan form factor-nya. Jangan sampai salah beli. Ya, untungnya sekarang banyak website yang bisa bantu cek kompatibilitas komponen PC. Jadi manfaatin aja. Nah, biar makin gampang, biasanya di deskripsi video ini aku sertakan link ke website yang bisa kamu pakai. Jadi, sebelum check out, cek dulu kompatibilitasnya, biar nggak nyesel di kemudian hari. Lanjut ke kesalahan kedua yang nggak kalah penting, menyepelekan peran PSU, alias power supply. Banyak yang tergoda beli PSU murah meriah, padahal ini jantungnya PC kamu loh. PSU abal-abal bisa bikin PC kamu nggak stabil, sering blue screen, bahkan paling parah bisa meledak. Jadi, jangan pelit sama PSU. Pilih PSU berkualitas dengan sertifikasi 80+ yang menjamin efisiensi dan keamanan. PSU yang bagus bakal ngasih tenaga yang stabil buat komponen kamu dan yang pasti lebih awet. Ingat, Sobat Teknologi, PSU yang bagus itu investasi jangka panjang. Mending spend a little more upfront daripada harus nangis di pojokan gara-gara PC bermasalah, gara-gara PSU murahan. Kesalahan ketiga ini sepele tapi krusial. Lupa pasang standoff motherboard. Standoff itu benda kecil yang fungsinya buat ngangkat motherboard dari casing. Kenapa penting? Karena kalau motherboard nempel langsung ke casing, bisa korslet. Jadi, sebelum pasang motherboard, pastikan kamu pasang dulu standoff di lubang-lubang yang sesuai di casing. Biasanya sih udah ada markingnya di casing atau di buku manual. Setelah standoff terpasang, baru deh pasang motherboard dengan hati-hati. Ingat, detail kecil kayak gini bisa bikin perbedaan besar. Jangan sampai PC impian kamu rusak cuma gara-gara lupa pasang standoff. Lanjut ke kesalahan nomor 4, arah pemasangan kipas yang salah. Kipas itu penting banget buat sirkulasi udara di dalam casing, biar komponen kamu tetap adem. Nah, kalau arahnya kebalik, bukannya dingin malah jadi panas. Ingat, Sobat Teknologi, prinsipnya sederhana. Udara panas keluar, udara dingin masuk. Jadi, kipas depan casing harusnya ngisep udara dari luar, sedangkan kipas belakang dan atas ngeluarin udara panas. Pastikan kamu pasang kipas sesuai arah yang benar ya. Kesalahan kelima ini sering banget jadi perdebatan pakai thermal paste kebanyakan atau kekurang. Jawabannya, dua-duanya salah. Thermal paste itu fungsinya buat ngisi celah-celah kecil antara prosesor dan heatsink, biar transfer panasnya optimal. Kalau kebanyakan, malah jadi insulator dan panasnya nggak tersalur dengan baik. Kalau kekurang, ya sama aja, transfer panasnya nggak maksimal. Jadi, pakai secukupnya aja, Sobat Teknologi. Idealnya sih seukuran biji kacang hijau, atau satu tetes kecil di tengah prosesor. Nanti pas heatsink dipasang, thermal paste-nya bakal menyebar sendiri secara merata. Kesalahan keenam ini sepele tapi sering banget kejadian. Lupa cabut plastik pelindung di bawah heatsink, atau CPU cooler. Plastik ini fungsinya cuma buat melindungi heatsink selama pengiriman, dan harus dilepas sebelum dipasang. Kalau nggak dilepas, ya, sama aja kamu pasang insulator di antara prosesor dan heatsink. Panas dari prosesor nggak bisa tersalur dengan baik, dan akhirnya bisa overheat. Jadi, sebelum pasang heatsink, pastikan kamu cek dulu apakah ada plastik pelindung atau enggak. Kalau ada, langsung cabut aja.
Lanjut ke kesalahan ketujuh yang bikin gregetan, salah pasang kabel front panel. Kabel-kabel kecil ini fungsinya buat menghubungkan tombol power, reset, dan LED di casing ke motherboard. Masalahnya, kabel-kabel ini kecil banget dan posisinya harus tepat. Kalau salah pasang, bisa-bisa PC kamu nggak mau nyala walau semua komponen udah terpasang dengan benar. Solusinya, baca buku manual motherboard. Di buku manual biasanya ada diagram yang jelas tentang posisi kabel front panel yang benar. Jangan malas baca ya. Kesalahan ke-8 ini sering disepelekan, manajemen kabel yang buruk. Kabel yang berantakan di dalam casing bukan cuma bikin PC kamu kelihatan jelek, tapi juga bisa mengganggu sirkulasi udara. Kabel-kabel yang nggak tertata rapi bisa menghalangi aliran udara, bikin komponen kamu kepanasan. Selain itu, kabel yang berantakan juga bikin susah kalau kamu mau upgrade atau bersihin PC. Jadi luangkan waktu sebentar buat merapikan kabel di dalam casing. Gunakan kabel tinto velcro strap in tagbeld verbdop emotses, Reisif and Sungsen Vig. Kesalahan ke-9 ini sering banget dilupakan, nggak update BIOS dan driver setelah selesai merakit PC. Padahal, update BIOS dan driver itu penting banget buat memastikan semua hardware kamu berjalan optimal. BIOS yang outdated bisa bikin PC kamu nggak stabil, atau nggak kompatibel dengan hardware terbaru. Driver yang outdated bisa bikin performa hardware kamu nggak maksimal, bahkan bisa bikin crash. Jadi, setelah selesai merakit PC, langsung aja cek website resmi produsen motherboard dan hardware kamu, buat download BIOS dan driver terbaru. Dan kesalahan terakhir yang gak kalah penting, gak melakukan tes sebelum menutup casing. Setelah semua komponen terpasang, jangan langsung buru-buru menutup casing. Lakukan dulu tes post, buat memastikan semua hardware terdeteksi dengan baik dan berfungsi normal. Nyalakan PC kamu dengan monitor, keyboard, dan mouse terhubung. Perhatikan apakah ada pesan error yang muncul di layar. Kalau ada, matikan PC, dan cek kembali pemasangan komponen yang bermasalah. Kalau semua berjalan lancar, baru deh, kamu bisa menutup casing dengan. Itu dia, Sobat Teknologi, 10 kesalahan fatal yang sering terjadi saat merakit PC. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang lagi berencana build PC impian. Ingat, merakit PC itu seru dan menantang, tapi dengan ketelitian dan persiapan yang matang, prosesnya bisa berjalan lancar jaya. So jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe channel ini untuk tips dan trik teknologi lainnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi itu dia 10 kesalahan umum saat merakit PC. Gimana? Kamu pernah ngalamin yang mana? Tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video seputar teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.